Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mengganggu kenyamanan, belasan juru parkir liar di Mataram diringkus polisi. Cabuli anak gadisnya, pemulung di Mataram diringkus polisi. Menikmati sensasi memetik aneka buah segar di lahan agrowisata di Lombok Tengah. Pemuda berinisial MFR alias Freddy, 32 tahun, diringkus unit reserse kriminal Polsek Sandubaya karena menggelapkan uang hasil usaha ayam potong di tempatnya bekerja. Freddy dilaporkan pemilik usaha karena uang setoran konsumen sebesar 17 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Polisi menangkap Freddy di rumahnya di Kelurahan Mandalika, namun seluruh uang perusahaan sudah habis terpakai. Kasus ini terungkap setelah perusahaan mengaudit hasil penjualan untuk laporan akhir tahun. Tersangka menyalahgunakan, dipercayakan untuk melakukan tagihan ada sekitar 9 faktur ya. 9 faktur tagihan yang digunakan dan menghasilkan kerugian sekitar 17 juta bagi perusahaan dan uangnya digunakan untuk main judi. Main judi dengan tujuannya yaitu untuk membayar hutang. Jadi uang penggelapan sebenarnya mau dibayar hutang tapi mau dilipat gandakan melalui judi. Tersangka menghabiskan uang 17 juta rupiah untuk modal berjudi online. Terus gimana caranya kalau gelapkan uang itu? Berapa uangnya? 17 juta. 17 juta. Gimana caranya? Hampir sekaligus atau bagaimana? Pergi nagih dulu. Tagih jumlah orang yang saya tagih 7 orang. 7 orang. Setelah itu karena pepet dengan hutang setoran, jadi saya pakai main uangnya pakai main judi slot. Tersangka dijerat pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kegiatan pemilu menjadi berkah bagi ratusan warga yang menjadi relawan pelipatan surat suara dan logistik di gudang logistik KPU Lombok Barat. Setiap harinya para ibu rumah tangga mampu melipat 4 hingga 5 kotak surat suara dengan honor Rp50.000 per kotak. Meski hanya bermodal peralatan seadanya seperti penggaris, karet, dan botol kaca, namun antusiasme mereka terlihat karena bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Kegiatan pelipatan surat suara dan logistik lainnya menjadi penghasilan baru untuk membeli kebutuhan rumah tangga, membiayai sekolah anak, dan juga sebagai tabungan tambahan. Berapa dikasih? Kebetulan yang dapat 15 kotak nih ke Per hari? Iya. Per iya. Kalau harinya nikah kan bisa habis sampai 7-8 hari kita lipat nih. Berapa dikasih satu kota ini? Enggak, kurang tahu nih ke mungkin 50 nih ke untuk apanya ongkosnya. Iya, 50 mungkin. KPU melibatkan 162 relawan mulai ibu rumah tangga, mahasiswa hingga pengangguran, sekaligus untuk membantu perekonomian warga sekitar. Ya dari upah kerjanya itu saja sih. Apakah mereka merasa dapat lebih apa enggak, saya nggak tahu. Udah berapa hari berarti ini? Dari hari Yang pertama? Untuk surat suara DPRD saja ya? Semuanya kita dari tahun lalu sebenarnya. Dari DPD yang pertama, terus surat suara PPWP, kedua, ketiga DPR RI, dan berakhir tanggal 30 Desember kemarin dari tanggal 22 Desember 2023. Targetnya tuntas? Yang ini kita targetkan 4 hari untuk DPRD.
KPU Kabupaten Lombok Barat melipat 2.646.125 lembar surat suara pemilu yang terdiri dari surat suara calon presiden, DPD, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang akan didistribusikan ke ratusan TPS pada awal Februari nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau stok dan harga bahan pokok memasuki awal tahun. Bupati menanyakan langsung stok bahan pokok kepada sejumlah pedagang beras untuk mengecek ketersediaan pasokan dan mengecek kenaikan harga komoditas. Dari hasil sidak, Bupati memastikan stok bahan pokok sudah tercukupi, sementara harganya sudah berangsur turun. Namun Pemda menyoroti masih mahalnya harga bumbu dapur seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan mencukupi pasokan bumbu dapur ke pasaran. Tomat ini begini Pak, selama dia masih bisa dibeli oleh warga, selama pasokan masih tersedia tidak ada masalah. Kalau ada selisih 500 sampai 1.000 itu kan masih berputar di pedagang ya atau di petani. Kan kita juga tidak enak lah produk pertanian dihargakan terlalu rendah juga tidak bisa. Intinya bukan terus menekan harga, tidak. Yang penting jumlah barangnya dari segi kuantitas pasokannya cukup. Masyarakat juga selaku pembeli itu juga masih bisa dijangkau. 25. Ini sejak kapan Bu jual harga segitu? Sudah 1 bulan. Oh, udah 1 bulan ya. Ini kenapa bisa naik Bu? Tidak tahu dari petani. Kalau dari stok sendiri kita memang banyak atau sedikit Bu stoknya? 1 keranjang kita stok. Sebelumnya banyak Bu stoknya? Ini cukup sini aja. Yang 1 keranjang itu pun 3 hari kita jual. Kalau pembeli sendiri Bu rame pasarnya? Kadang rame, kadang enggak. Operasi pasar rencananya digelar setiap akhir pekan untuk memastikan tercukupinya stok pangan yang dibutuhkan masyarakat. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga dari berbagai wilayah antusias mengikuti operasi katarak gratis yang digelar pemerintah daerah di Rumah Sakit Mata Mataram akhir pekan ini. Petugas mencatat 192 peserta yang sebagian besarnya adalah lansia mengikuti operasi yang pesertanya dijaring di setiap daerah. Seorang peserta, Ruslan Effendi, merasa bersyukur bisa mengikuti operasi katarak karena ingin menyembuhkan gangguan penglihatannya yang dialami sejak 5 tahun lalu. Operasi mata diharapkan mampu menekan angka kebutaan di seluruh kabupaten kota di NTB dengan target 600 orang per tahun. Bersyukur kita, karena satu-satunya kan bisa kita harapkan itu untuk mencapai ini. Ada kita dengar di tempat lain itu, tapi kadang-kadang dari teman-teman itu macam-macam anaknya itu, keluhan-keluhan itu enggak. Saya juga ikut mundur di sini. Dia itu disebut ada bisa di sini mau dibawa kemari, bahkan bisa tidur untuk cepat kemari. Jadi untuk hari ini kita sasarannya ada 150 pasien. Masih ada tersisa 450. Nah nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan kita laksanakan mungkin di Bima atau Dompu atau Sumbawa. Jadi di daerah kabupaten. Jadi hari ini sudah terjaring 196 pasien. Masyarakat sangat ini sekali ya, antusias sekali karena memang masyarakat itu kan rata-rata masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu. Pemerintah daerah telah melakukan operasi katarak bagi 11.416 warga dari total 29.314 kasus katarak pada tahun 2022. Sementara sisanya akan dituntaskan secara bertahap. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.